bagian atau sampah butiran-butiran seperti ada besi-besi yang terdapat di dalam padi-padi yang sudah dipisahkan, maka disinilah tahap untuk memisahkan magnet-magnet yang masih tersangkut. Setelah selesai dipisahkan dari magnet-magnet, kemudian rekan-rekan bisa melihat ini terdapat cerobong di mana padinya itu akan langsung ke conveyor dan naik ke silo sini atau dryer. Ini disebut mesin dryer. Disinilah tahap pertama proses padi itu yang komposisinya masih basah atau moisturizer-nya yang masih basah. Disinilah proses pengeringannya. Di sini untuk proses pengeringan untuk mendapatkan sesuai kadar air sesuai dengan jenis beras premium yaitu 14%. Disinilah prosesnya, di mana proses drying ini kurang lebih dilakukan selama 20 jam. Setelah selesai proses di sini, maka akan dilarikan lagi ke conveyor yang terdapat di silo di luar General Manager. Posisi silonya di luar. Baik, kita keluar karena ini seluruhnya adalah proses drying, di mana untuk mesin drying ini jumlahnya sebanyak 9 unit.
Satgas Pangan Polri Dirjen Pol Helvi Asegaf akan menyampaikan temuan-temuan atau hasil dari rekonstruksi ini. Demikian. Baik, lalu untuk kegiatan dari rekonstruksi ini saat ini mungkin bisa dijelaskan ada di bagian produksi ya. Lalu akan seperti apa nanti rekonstruksi ini berjalan? Ya, terkait proses dari rekonstruksi ini memang tadi sudah dilihatkan bagaimana proses dari tahap awal, di mana dari proses gabah tiba, kemudian saat gabah tiba ini dilakukan tahap frying section, di mana ini adalah penyortiran gabah ketika sampai untuk dipisahkan mana nantinya ini akan memiliki kualitas premium, kemudian kualitas medium hingga kualitas dengan standar lainnya. Nah, setelah itu barulah nanti ini akan memasuki tahap produksi lebih lanjut untuk memastikan kualitas ataupun memisahkan kualitas-kualitas yang telah melalui tahap frying section tadi. Selanjutnya barulah nanti masuk ke tahap pengemasan. Demikian. Baik, kalau untuk sumber-sumber beras yang tadi dikatakan tidak sesuai mutu, kemudian yang dicampur dengan beras-beras dengan kualitas tertentu, ini apakah sudah ada sumber-sumbernya, Adisti? Dari mana mereka berasal dan bagaimana caranya mereka mendapatkan itu? Terkait beras premium yang bercampur dengan kualitas beras di bawah standar premium itu terjadi pada tahap setelah drying section, di mana yang seharusnya pada tahap drying section ini adalah menyortir bagian beras yang premium dengan kualitas di bawah standar premium ini. Kemudian seharusnya ini setelah dipilah-pilah ini akan dipisah bagiannya, mana kualitas beras yang utuh, mana yang pecah. Namun justru disinilah tahap kesalahan ini terjadi, di mana berdasarkan proses penyortiran standar mutu ini, di mana yang tadi saya sampaikan harusnya dilakukan oleh 22 pegawai, hanya satu yang bersertifikasi quality control, sehingga pada tahapan inilah tercampur beras dengan kualitas premium dengan standar di bawah premium ini. Baik, dan kita akan tunggu bagaimana hasil dari rekonstruksi hari ini. Terima kasih rekan Adisti melaporkan langsung dari Serang, Banten. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, saat ini tim Satgas tengah melihat proses produksi di PT Padi Indonesia Maju yang diduga memproduksi beras oplosan. Hadir dalam rekonstruksi diketuai oleh tim Satgas Pangan, Brigjen Pol Helvi Asegaf, Penggeledahan ini dilakukan setelah sebelumnya Presiden Direktur PT Padi Indonesia Maju, Saronto Subagio, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan beras oplosan. Selain dari Direktur PT Padi Indonesia atau Presiden Direktur PT Padi Indonesia Maju yang ditetapkan sebagai tersangka, total ada 3 tersangka yang ditetapkan di TP Deksus Bareskrim Polri melalui Satgas Pangan Polri.
Selain di Presiden Direktur Saronto Subagio, Direktur PT Padi Indonesia Maju, juga ditetapkan sebagai tersangka Kepala Pabrik PT PIM berinisial AI dan Kepala Quality Control PT PIM berinisial DO sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan saksi, ahli perlindungan konsumen, ahli laboratorium, ahli pidana telah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka yang bertanggung jawab terhadap produksi beras premium yang tidak sesuai standar mutu dalam kemasan. Para tersangka diduga memproduksi dan menjual beras premium tidak sesuai standar mutu dan takaran. Sebelumnya polisi juga telah menetapkan 3 tersangka dari PT Food Station. Ketiganya adalah Direktur Utama PT Food Station, kemudian Direktur Operasional PT Food Station, dan juga Kepala Seksi Quality Control PT Food Station. Seluruh tersangka belum ditahan, namun polisi menyebut hal itu dilakukan lantaran para tersangka kooperatif selama proses penyelidikan dan penyidikan.
Ya pemirsa, di layar televisi Anda saat ini Satgas Pangan Polri tengah melakukan penggeledahan ke pabrik PT Padi Indonesia Maju yang diduga memproduksi beras oplosan. Penggeledahan dilakukan setelah sebelumnya rekonstruksi dilakukan setelah sebelumnya polisi menahan 3 tersangka bos PT Padi Indonesia Maju. Namun ketiga tersangka belum ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan dan juga penyidikan. Sana katanya. Panas banget ya, Bang? Panas banget ya? Iya, buset nih. Kayak Kacau ya? lumayan dah kurus 2 kilo. Ya, Satgas Pangan Polri merilis update kasus perkara beras yang tidak sesuai standar mutu yang diedarkan oleh PT PIM pada sejumlah merek beras. Dalam hal ini, kepolisian telah menetapkan 3 tersangka. Satgas Pangan Polri menetapkan tersangka perkara beras tidak sesuai standar mutu pada kemasan atau oplosan. Beras tersebut adalah produksi PT PIM pada 4 merek, yaitu merek beras Sania, Fortune, Sofia, dan Sip. Polisi menemukan bukti beras tidak sesuai standar mutu hingga kasus ini naik ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang tersangka. Meski demikian, ketiga tersangka belum ditangkap oleh polisi karena dianggap kooperatif. Selain 3 tersangka yang ditetapkan oleh Satgas Pangan, sebelumnya polisi juga telah menangkap pelaku pengoplos beras di Pekanbaru Riau. Pelaku adalah distributor beras yang mengoplos dagangannya untuk meraup keuntungan.
Beras oplosan jenis SPHP dijual seharga Rp13.000 per kilogram. Padahal pelaku membeli beras kualitas rendah dengan harga Rp6 hingga Rp8.000 per kilogram. Ya pemirsa, saat ini di layar televisi Anda, Satgas Pangan Polri tengah melakukan rekonstruksi di gudang PT Padi Indonesia Maju di Serang, Banten, yang diduga mengoperasi beras oplosan. Rekonstruksi dilakukan setelah sebelumnya Satgas Pangan Polri menetapkan 3 tersangka bos PT Padi Indonesia Maju. Ketiga tersangka yakni Presiden Direktur PT PIM, Kepala Pabrik PT PIM, dan juga Kepala Quality Control PT PIM. Proses produksi dan distribusi beras dilakukan tanpa memenuhi standar mutu yang berlaku. Modus para pelaku tetap memproduksi dan memasarkan beras sebagai beras premium, padahal berdasarkan hasil laboratorium komposisinya tidak sesuai dengan ketentuan. Ketiga tersangka, 3 bos PT PIM, dijerat dengan pasal tentang perlindungan konsumen dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara atau denda Rp2 miliar. Eksposisi ini merupakan hasil pemeriksaan dan pengawasan terhadap dokumen Satgas Pangan Polri merilis update kasus perkara beras tidak sesuai standar mutu yang diedarkan oleh PT PIM pada sejumlah merek beras. Dalam hal ini, kepolisian telah menetapkan 3 tersangka. Satgas Pangan Polri menetapkan tersangka perkara beras tidak sesuai standar mutu pada kemasan atau oplosan. Beras tersebut adalah produksi PT PIM pada 4 merek, yaitu merek beras Sania, Fortune, Sofia, dan Sip. Polisi menemukan bukti beras tidak sesuai standar. Hadir, Pak Kasubdit, direksi dari PT Padi Indonesia Maju, dan Wakil Kepala Pabrik Pak Roy. Pagi hari ini
kita telah bersama-sama menghitung kegiatan rekonstruksi produksi beras milik PT Padi Indonesia Maju di wilayah Serang, Keramat Waktu, dengan area kurang lebih sekitar 17 hektar. Kita melihat tadi bahwa mesin produksi yang ada di perusahaan ini terdiri dari 9 unit dryer atau pengerim gabah, 8 unit husker pemecah kulit gabah, 6 unit whitener pemoles beras, 4 unit color sorter pemisah warna, 6 unit length grader pemisah beras utuh dan pecah, serta 6 unit mesin pengemas lengkap dengan timbangan otomatis. Tadi secara rinci sudah kita jelaskan pada saat processing dari awal sampai dengan akhir, sampai dengan packing, mulai bahan baku masuk. Kita sudah melihat bersama bahwa proses produksi ini cukup panjang, kurang lebih 20 jam ya untuk memproduksi. Dan perlu kami sampaikan, produksi di perusahaan ini dengan mesin produksi yang ada, hasilnya adalah 300 ton kurang lebih per hari. 300 ton. Dan semuanya diproses by system yang disetting di mesin komando yang tadi Bapak-bapak rekan-rekan lihat semua, ya. Mesin kontrol atau ruangan kontrol di situ langsung dimonitor oleh kepala pabrik dan quality control yang ada di ruangannya. Di situ bersamaan dengan ruangan labnya. Artinya setiap tahap proses itu berjalan, hasilnya beberapa kali diambil setiap 2 jam, ya harusnya dilakukan uji sampling, kemudian diserahkan ke tim produksi maupun ke bagian quality control untuk dievaluasi. Kalau ini masih belum mencapai target sesuai dengan setting yang disetting dari awal, mereka terus dilakukan processing sampai dengan tercapai targetnya. Dan barang yang sudah masuk tidak bisa kembali lagi, diulang lagi. Satu kali sortir, mutar sampai dengan selesai, ini hasil akhirnya sudah kita lihat tadi sendiri. Dan di akhir produksi, karena di situ tadi di proses yang di pertengahan ada pemisahan antara beras patahan kecil termasuk menir, ya itu sudah terpisah. Dan menir terbuang jauh di luar dari pabrik. Artinya tidak mungkin lagi akan bisa kembali. Ya, namun demikian di hasil akhir tadi kita lihat masih ada, walaupun kecil-kecil sekali, ya, tapi masih kita temukan. Dan itu menjadi evaluasi untuk pihak pabrik untuk dibuat sistem bagaimana caranya supaya pecahan ini tidak bisa masuk lagi ke dalam produk yang nantinya akan dikemas dan nantinya akan dijual kepada masyarakat. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa manajemen cukup kooperatif dengan kita, sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan processing ini dan menginformasikan kepada kita banyak hal juga untuk kebutuhan penyidikan. Kami berharap supaya apa menjadi temuan kita tadi segera diperbaiki, ya, diskusikan dengan manajemen supaya produksi ini bisa betul-betul maksimal sesuai dengan komposisi yang dipromosikan kepada masyarakat, khusus untuk produksi beras premium dengan standar kualitas yang baik. Dan kita juga berharap supaya langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk membuat hasil produksi ini maksimal dipertanyakan dan ditingkatkan mana item-item yang memang perlu perbaikan. Kita tidak berharap supaya masyarakat tidak merasa dirugikan, ya. Masyarakat tidak boleh dirugikan dengan hasil produksi yang diproduksi oleh PT Padi Indonesia Maju. Untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan.
Saya Agi dari Asian Effect. Tadi kan Bapak sampaikan prosesnya ini cukup panjang, hampir 20 jam untuk proses produksinya. Kalau dari hasil rekonstruksi sendiri, dari proses yang panjang tersebut, proses mana yang memang dianggap ini tidak sesuai dengan standar, sehingga kualitas dari beras yang dihasilkan ini tidak sesuai dengan SNI. Yang kedua, tadi kan Bapak sampaikan diminta kepada manajemen untuk segera memperbaiki hasil dari rekonstruksi hari ini. Berarti penekanan aja Pak, sampai saat ini produksi beras dihentikan terlebih dahulu sampai menunggu ada perbaikan atau seperti apa, dan bagaimana nanti proses pengawasannya dari pihak Satgas Pangan sendiri? Ya, perlu kami sampaikan yang namanya proses dengan mesin kita tidak bisa menjamin 100%. Ya, tidak bisa menjamin 100%. Tapi yang penting mereka berusaha bagaimana supaya meminimalisir jangan sampai terjadi temuan. Artinya apa? Dengan proses yang ada tadi kita lihat di akhir masih ada pecahan menir tadi. Ya kan? Ya ini yang menjadi evaluasi buat manajemen maupun processing, tim teknis untuk penggunaan mesin yang ada. Dan ini terus harus dilakukan perbaikan, kami sudah sampaikan segera dilakukan perbaikan sebelum processing ini dilakukan kembali. Ya, saya minta tolong supaya cepat dilakukan karena jangan sampai nanti begitu diproduksi kemudian diedarkan keluar hasilnya masih tidak sesuai dengan standar. Dan standar yang dilakukan tentunya harus sesuai dengan sertifikasi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ini. Kemudian untuk kegiatan processing atau produksi dipersilakan saja ya, dengan catatan yakinkan tidak sampai ada kesalahan. Apa yang diproduksi harus sesuai dengan komposisi yang seharusnya. Mereka membuat margin ya, seperti takaran tadi saya disampaikan bahwa 25 kilo dengan packingan 5 kilo satu kemasan itu. Jadi masing-masing 5 kilo sehingga berat 25 kilo harusnya. Tapi mereka lebihkan 200 gram. Artinya menjadi 25 kilo 200 gram. Dengan by system tadi, kalau kurang dari 25 kilo 200 gram, mereka akan tertolak dengan sendirinya, memisahkan, ya, tertendang dengan alat yang ada, dan itu tidak akan bisa lolos sensor sampai ke tempat pemackingan tadi, tempat hasil produksi akhir. Itu upaya mereka. Kemudian terkait dengan menir, ini yang harus menjadi PR dari perusahaan. Jangan sampai nanti masih ditemukan karena memang pecahan menir menjadi masalah di produksi menggunakan mesin ini. Karena memang menir sangat kecil sekali, itu bisa 1/10 dari panjang beras yang ada. Ya, ini menjadi PR. Dan ini supaya menjadi perhatian supaya tidak terjadi jumlah komposisi yang tidak sesuai dengan seharusnya. Ada lagi? Pak, mengenai saya Iman dari TV One, mengenai permasalahan ini berarti adalah menir yang ada di dalam beras premium ya, begitu ya. Nah, ini apakah ada memang unsur kesengajaan atau memang ada ketidakmumpunian dari proses produksi di sini, kalau berdasarkan temuan dari Baris Krim? Ya, itu nanti menjadi analisa kita, ya. Yang jelas seperti kami sampaikan bahwa semua yang ada di sana komposisinya disetting. Semuanya disetting by system dan hasilnya masih ada ditemukan. Kesalahannya di mana? Silakan nanti dari perusahaan yang melakukan evaluasi terhadap mesin tersebut, ya kan, apapun ceritanya, pada saat hasil akhir tidak boleh ada lagi menir yang melebihi batas. Tidak boleh. Yaitu silakan nanti dari pihak perusahaan. Ya, tapi yang pasti yang kita tahu bahwa semua disetting by system. Ya, sebelum mesin itu berjalan sudah disetting. Berapa head rise-nya, berapa pecahan besarnya, dan berapa pecahan kecilnya. Itu semua sudah dimasukkan di situ. Tadi Bapak menyebutkan
menyebutkan bahwa setiap proses hasil dari proses yang berjalan ini setiap 2 jam itu disampaikan hasilnya untuk diuji oleh QC, quality controlnya. Dan kemarin Bapak menyampaikan bahwa dari 22 ada hanya 1 QC yang terverifikasi. Bagaimana dari Satgas Pangan Polri menekankan kepada Wilmar PT PIM ini untuk memastikan bahwa lolos pengontrolnya itu tepat gitu Pak. Dan sendiri dari Wilmar sendiri bagaimana nanti komitmen ke depannya terkait QC ini. Kenapa bisa dari perusahaan sebesar ini QC-nya hanya 1 yang terverifikasi? Ya, bukan terverifikasi, tersertifikasi. Yang memiliki sertifikasi hanya 1 dari 20 orang. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab mereka, ya kan? Artinya untuk proses sertifikasi sendiri kan butuh waktu ya. Tapi yang jelas karena mesin ini produksi, mau tidak mau harus sesuai dengan standar sehingga tidak menyalahi aturan yang ada. Kemudian pengawasan dari Satgas ya, Pangan, Pak. Untuk pengawasan dari Satgas Pangan, kita melihat hasil yang diproduksi terdistribusi ke lapangan, kita akan uji sampel. Kalau masih ada ditemukan, nah nanti kan kelihatan di labelnya tuh. Ini produksi kapan? Kan gitu ya. Ini produksi kapan? Produksi pada saat setelah saya berdiri menyampaikan ini atau sebelum nih? Kan gitu ya. Artinya pengawasan terus dilakukan bukan hanya di merek yang ada ya dari produksi PIM, termasuk yang produksi dari PT-PT yang lain. Kemudian dari pihak perusahaan silakan mau menyampaikan komitmennya Pak terkait hal ini. Baik, terkait komitmen perusahaan, pastinya akan menjadi concern utama kami untuk menjaga mutu terhadap konsumen. Jadi kami akan terus berusaha untuk memastikan mutu yang sampai ke konsumen standar berdasarkan Bappenas maupun SNI. Terkait QC, kita akan terus berusaha untuk memastikan bahwa memiliki komitmen yang sama agar produk yang kami rilis memang sesuai dengan uji mutunya. Terima kasih. Ya, maaf ya, saya tambahkan sedikit apa yang disampaikan. Tadi yang katanya sampaikan bahwa untuk quality control itu setiap 2 jam sekali wajib melakukan tugasnya. Dan ini hasil pemeriksaan kita dan bukti yang ada hanya 1 sampai 2 kali saja. Hasil BAP kita kemarin kan kita sampaikan waktu rilis. Ya ini yang harus juga ditaati oleh perusahaan bahwa quality control ya 2 jam sekali ya harus 2 jam sekali melakukan tugasnya. Tidak melaksanakan SOP ya sudah itu kesalahannya di situ. Hasilnya endingnya kan tidak bisa maksimal. Hasilnya ditemukan masih banyak yang tidak sesuai komposisi. Makanya tanggung jawab perusahaan untuk melaksanakan SOP yang sudah disusun oleh perusahaan itu sendiri supaya kualitinya bisa terjaga. Ya. Dari proses 20 jam proses pengolahan gas tadi, barangkali di bagian mana sih kemudian ada bahan beras yang tadi Pak Menir. Nah itu di bagian mana maksudnya barangkali bisa dijelaskan kan tahu ini beras terkait nama itu kepada Bapak. Tapi saya pengen konfirmasi dari Pak, artinya akan ada di bagian bagian Ya, kita sampaikan kan tadi kita rutin melakukan kegiatan sampling produksi beras semuanya, bukannya produknya PT PIM aja. Semua produk yang ada digelar di retail kita akan uji sampling. Menjaga kualitas mutu, yakinkan bahwa masyarakat tidak tertipu dengan hasil quality control yang ada. Oke, terkait di mana dipisahkan. Jadi kita ada mesin namanya rotary shifter, di mana tadi juga sudah dilihat bersama-sama dengan Baraskrim bahwa memang dikeluarkan menir dari situ. Jadi memang prosesnya sebenarnya sudah di tengah-tengah sudah dikeluarkan menir. Baru nanti kita juga ada rotary shifter kedua untuk mengeluarkan menir kembali. Lalu kita ada length grader untuk memisahkan antara beras yang patah besar dengan head rice. Di mana kemungkinan ada kesalahan itu akan menjadi tanggung jawab kami untuk melihat kembali. Tapi secara proses di mana menir dikeluarkan sudah ada prosesnya. Jadi memang proses pengeluaran menir sudah ada, yaitu di rotary shifter ada 2 tahap. Lalu kita juga untuk
pencampuran antara head rise dan broken juga sudah ada tempatnya, bahwa ternyata masih ditemukan, itu akan menjadi PR kami untuk memastikan kembali bahwa proses kami tidak ada yang salah. Jadi kalau kita cerita panjang, Mbak, pemisahan beras dengan kulitnya itu memang sebenarnya proses umumnya. Tapi dalam prosesnya kan kita ada memisahkan menir, kita ada memisahkan bekatul, kita ada memisahkan color impurities atau beras yang rusak lah, yang beda warnanya. Prosesnya panjang dan sampai di akhir nanti hanya terdapat beras yang memang layak, yaitu beras kepala dan beras patah besar. Betul. Terima kasih. Ya. Pak, satu lagi Pak ke PT perusahaan. Kan sudah 3 direksi ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini statusnya di sini di PT PIM apakah masih menjabat atau sudah dihentikan? Oke, terkait 3 orang dari perusahaan kami itu akan menjadi tanggung jawab manajemen. Tapi produksi dan industri yang ada di sini akan tetap berjalan dan akan tetap berjalan sebagai semestinya. Sedangkan pada proses hukumnya kita akan tetap ikuti. Jadi yang sudah ditetapkan akan tetap mengikuti prosesnya. Memang sudah sekarang tidak ada di sini. Berarti sudah tidak menjabat gitu ya Pak ya? Itu akan kembali ke keputusan akhir manajemen. Tapi saat ini untuk di sini kita tetap running seperti biasa, kita tetap distribusi dan memastikan semuanya terjalan dengan baik. Oke, cukup ya.